Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aden Maulana, kelas 11 TKJ 1 akan mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian haki. Hak atas kekayaan intelektual merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan daya pikir atau produk pemikiran manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, haki mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun jika dilihat lebih, haki merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud. Hak atas kekayaan intelektual termasuk dalam bagian hak atas benda tak terwujud seperti paten merek dan hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Pasal 56 ayat 1. Berikutnya, rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Berikutnya, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pasal 1 ayat 1. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pasal 1 ayat 2. Berikutnya, desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang.
komoditas industri atau kerajinan tangan pasal 1 ayat 1. Berikutnya undang-undang yang mengatur tentang merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110. Berikut istilah-istilah merek. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Berikut saya akan menjelaskan merek. Pengertian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa pasal 1 ayat 1. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang, dan jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dari konsumen. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa pasal 1 Undang-Undang Merek. Undang-undang yang mengatur tentang paten. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1989 tentang paten, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109. Paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya pasal 1 ayat 1.
Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 Undang-Undang Paten. Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten dikenal pula sederhana yang hampir sama dengan paten tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten UUP. Paten hanya diberikan kepada negara penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang yaitu berupa proses, hasil produk, penyempurnaan dan pengembangan proses, dan penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29. Berikutnya objek hak ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Subjek hak cipta: pencipta, seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta: pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Hak cipta. Pengertian: hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan tahun yang berlaku. Pasal 1 Ayat 1. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dalam bersifat pribadi.
Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat terbagi dalam dua kategori, yaitu 1. Hak cipta. 2. Hak kekayaan industri, meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi. Berikutnya dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the World Trade Organization atau WTO. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.